ada 25 ayat. Terbelah. Apa yang terbelah? Langit. Apa yang terbelah? Bumi. Wah. Ini loh. Quran ini kok bicara kiamat aja. Ada apa sebenarnya? Kok bicara kiamat aja? Bicaranya itu loh. Kok nggak sesuai dengan harapan kita. Sekarang saya mau tanya. Dulur semua. Seandainya sampean ditanya gitu sama Allah. Seandainya sebelum Quran didatangkan ini. Seandainya ditanya. Manusia, enaknya Quran ini isinya apa? Itu sampean jawab gimana kira-kira? Seandainya ditanya sampean ini ditanya soalnya saking pinternya sampean gitu ya, saking bijaksananya sampean. Ini kan manusia ini kan terutama orang-orang yang sok menyalahkan Quran, katanya Quran itu tidak lagi sesuai dengan apa perkembangan zaman, bahwa Quran itu perlu revisi, perlu diupdate. Katanya gitu katanya. Gitu kan? Miskin bangun ya. Tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Quran itu bisa direvisi. Quran itu perlu ijtihad untuk penafsirannya yang aneh-aneh. Nah, seandainya itu ketika ditanya gitu oleh Allah, enaknya Quran ini isinya apa? Kira-kira jawaban mereka apa? Kira-kira. Kira-kira gimana tuh, jawabannya manusia itu? Enaknya isinya apa? Biar enggak bicara akhirat, bicara Allah, bicara kiamat, bicara setan. Kira-kira enaknya isinya apa? Ayo, ngobrol. Yang enak-enak saja dan nggak ada larangan, Gus. Yang enak nggak ada larangan, apalagi? Yang ringan-ringan aja, Gus. Nyanyi-nyanyi, Gus. Ringan-ringan sama harta-harta banyak lah dikasih. Iya, yang ringan-ringan, yang harta banyak, apalagi? Yang cocok dengan selera saya, Gus. Lah ya Pak Budi, selera sampean itulah apa? Isinya apa enaknya? Quran ini enaknya isinya apa? Lagu-lagu, Gus. Lagu-lagu, oke. Dari Masjid Al-Ikhlas Surabaya, lagu-lagu. Jadi biar nggak stres, Gus. Sampean tahu nggak kitab Zabur? Jadi yang kita tahu dalam Islam itu kan, kita dalam sejarah itu ada beberapa kitab ya. Nah, kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud. Kemudian itu isinya itu adalah tidak terlalu banyak tentang hukum-hukum ya. Isinya itu banyak tentang puji-pujian kepada Allah. Jadi kayak Asmaul Mu'al, kayak apa? Puji-pujian lah. Wirid-wirid gitu. Isinya itu lebih banyak begitu. Jadi tidak terlalu banyak tentang apa? Hukum, tentang larangan, tentang perintah. Tidak terlalu banyak tentang itu. Nah, kalau tadi ada yang usul isinya Quran itu lagu-lagu. Saya ini memancing kreativitas kita di dalam mengimani Quran ya. Saya ingin justru dengan pertanyaan ini itu tidak ingin mendangkalkan kepada keimanan Quran, tetapi justru ingin menancapkan keimanan kita. Supaya apa? Nah ini kelihatan itu. Saya yakin dulur-dulur yang ngaji di sini itu orang-orang yang benar-benar siap melawan hawa nafsunya. Karena apa? Kajian kita ini kan kebanyakan tak sampaikan apa adanya isi Quran itu, sehingga kebanyakan bertentangan dengan nafsu. Sehingga orang yang masih bertahan dalam kajian ini itu orang-orang yang memang sugih kendel. Sugih kendel gimana? Ya orang-orang yang memang sudah berani
ditaboki tiap hari gitu oleh Quran. Nah, kalau seandainya sampean jadi orang-orang yang nggak ikut ngaji ini dan ditanya, Quran kok gitu tok isinya? Lah ya Quran kalau nggak gitu tok isinya, sampean pengennya isinya apa? Oke, tadi ada yang nggak usah banyak larangan gitu loh. Oke, berarti kan di situ misalnya Quran itu ada isinya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan misalnya. Sungguhnya apa judi apa segala macam termasuk daging babi apa segala macam itu dilarang dalam agama Islam. Berarti diganti. Sungguhnya judi apa segala macam adalah baik untukmu. Silakan lakukan gitu isinya. Terus misalnya di situ kan ada kalimat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sesungguhnya bermegah-megahan itu akan melalaikan kamu sampai kamu nanti masuk kubur baru ingat bahwa itu semua adalah melalaikan, misalnya begitu. Itu kan Quran itu. Isinya begitu. Kala janganlah begitulah. Kalimatnya jangan begitu. Sekali-kali tidak, jangan begitu dan sebagainya. Berarti isinya diganti itu. Silakan bermegah-megahan, berlombalah dalam banyak harta karena itu baik. Silakan. Jadi kala itu ganti. Gitu kan? Hayya gitu. Ayo gitu. Diganti gitu kan. Diganti gitu nih Gus. Gimana? Diganti surga tapi nggak pakai neraka gitu loh Gus. Oh, diganti surga nggak pakai neraka. Iya. Jadi balik dol. Diganti surga nggak pakai neraka. Ditambah lagi balik. Iya. Surganya nggak usah nunggu ya sekarang aja lah, masa kok nanti gitu toh. Loh, ya memang realistisnya manusia itu tuh loh. Itu jawaban realistis. Jadi ya begitu. Kan kalimatnya begitu Quran itu jelas. Kalimatnya begitu. Sama dengan waktu nenek moyang kita dulu di surga. La taqraba hadhihi syajarah. Janganlah engkau dekati pohon ini. Wahai kalian berdua. Loh, maunya manusia itu kan nggak ada lah pakai jangan dekati ini. Dekati semua, kan gitu maunya. Loh, padahal dulu justru disitulah letak permainan Allah yang disebut lahun wala'ib itu, letak sandiwara, letak ujian untuk kita. Di situ justru letak uniknya kehidupan. Gitu loh. Oh, namanya juga tes. Namanya juga uji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sungguhnya Allah yang menciptakan hidup dan mati ini liyabluwakum. Untuk apa? Menguji kalian. Lalu namanya ujian kok. Ya wis jelas. Kalau sampean masuk ke ruang ujian semester atau dulu THB, iya. Iya, kalau dulu zaman SD saya itu ada namanya THB, tes hasil belajar, atau CAU 1, CAU 2, gitu. Nanti terakhir itu ada ujian apa itu. Orang yang masuk ujian, masuk apa? Ruang ujian itu, maunya gimana kira-kira? Jawaban-jawaban di situ maunya gimana? Yang gampang-gampang loh. Jawaban angel-angel 1 tambah 1 ya 2 gitu aja lah. Nggak ada porogapit, apalagi sintangen kosinus. Dulur, maka Quran ini isinya itu juga adalah sebenarnya justru kunci jawaban dari ujian hidup. Kunci jawaban. Sehingga ketika misalnya dalam surat At-Takatsur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan kamu akan melalaikan kamu. Itu kan kunci jawaban. Allah tahu kalau kamu bermegah-megahan, berlomba dalam ambisi-ambisi dunia, kamu nanti terjerumus loh. Pertama apa? Terjerumus dalam perpecahan, terjerumus dalam perlombaan saling menjatuhkan, terjerumus dalam kehausan yang tak akan pernah terpuaskan,
terjerumus ke dalam perlombaan yang tak pernah usai. Hanya usai ketika kamu zurtum, kamu masuk, kamu mengunjungi, kamu meninggal, dan al-maqabir menjadi penduduk kubur. Itu kan, tapi kan kita maunya, biarkan aku bermega-megaan, sepuasku, seluas, kan gitu. Padahal udah tahu kalau itu nanti akan begitu. Allah memberi kala, jangan begitu. Itu sebenarnya seolah larangan, seolah menahan nafsu kita. Padahal itu sungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menunjukkan bahwa, jangan begitu itu karena kalau kamu begitu, kamu nanti tidak enak loh. Allah tahu. Cuma ilusi dunia ini membuat kita itu seolah-olah itu enak. Tapi Allah tahu. Lalu sudah hebatnya begitu, Allah pun memberi. Ini, kalau kita lihat ini, dalam ayat Al-Insyiqaq. Lalu Allah memberi harapan. Misalnya ini, idza sama'un syaqqat, apabila langit telah terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan ia patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Ini kan menggambarkan tentang kiamat, ya kan? Tentang kiamat. Wa idzal ardu muddat, dan bumi ketika diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan mengeluarkan apa isinya, apa? Mayat-mayat yang sudah disimpan ribuan tahun. Semua keluar semua. Ya wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Siapa yang perintah untuk mengeluarkan mayat-mayat itu? Allah. Dan bumi patuh untuk mengeluarkan semuanya. Surat kemarin sudah disebutkan bagaimana manusia itu akan keluar dari bumi itu seperti tumbuhan tetukulan. Nah, yang menarik di ayat yang ke-6 nih. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun. Wahai manusia, kamu itu bekerja keras. Silakan bekerja keras. Nah, ini bekerja keras. Jadi manusia itu diperintah Allah untuk tidak malas-malasan. Konsep kehidupan akhirat itu justru membuat manusia harus bekerja keras. Karena yang dia siapkan dua kehidupan. Dunia dan akhirat. Kadihun. Innaka kadihun. Cuma cluenya, petunjuknya adalah, kalau selama ini kadihun manusia itu ila nafsiha, gitu kan? Ila hawahu. Kepada apa? Kepada hawa nafsunya. Bekerja kerasnya itu untuk memenuhi ambisi hawa nafsunya. Di sini Allah perintah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika. Kamu bekerja keraslah untuk menuju Tuhanmu. Untuk menuju apa? Tuhanmu. Artinya apa? Untuk memenuhi panggilan Tuhanmu. Panggilan Tuhanmu itu apa aja? Panggilan jihad, panggilan berkorban untuk agama, panggilan untuk mempersiapkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat, panggilan untuk menolong sesama, panggilan untuk lebih giat dalam beribadah, itu panggilan Tuhan. Kita diperintahkan untuk bekerja keras. Gitu. Karena apa Allah berjanji? Katakan dengan kerja keras yang sekeras-kerasnya, maka famulaqih, maka kamu akan menemui Tuhanmu. Ada dua ayat dulu yang mendukung ayat ini. Yang pertama adalah surat Al-Isra. Di surat Al-Isra itu ya disebutkan di sana wasa'a sa'yaha. Dan orang-orang yang menginginkan kehidupan di sana dan bekerja keras untuk menuju itu, maka Allah akan memberinya. Lalu dalam surat Al-Kahfi juga ada, faman kana yarju liqa'a rabbih, faman maka barang siapa kana adalah manusia itu yarju, benar-benar berharap, liqa'a rabbih, apa? Bertemu Tuhannya. Maka fal ya'mal amalan sholihah, maka beramallah dengan amal yang soleh. Kembali ke ayat ini jelas. Jadi innaka kadihun ila rabbika kadahan. Jika manusia itu sungguhnya kamu itu bekerja keras untuk memenuhi panggilan Tuhanmu, menemui Tuhanmu,
dengan sekeras-kerasnya, maka kamu akan menemuinya. Kamu akan bertemu dengan amal baik. Jadi ini apa? Trigger ini supaya kita bekerja keras. Ayo optimis, berangkat kerja. Sudah, ngajinya sedikit aja. Kerja keras ini loh, diperintah kerja keras ini. Tetapi kerja kerasnya bukan ilah hawa, bukan kepada hawa nafsu, tetapi bekerja keras untuk menuju Tuhan kita. Karena memang itu tujuan hidup kita. Sampean mau jadi tentara, jadi polisi, jadi pegawai, jadi nelayan, jadi petani, pedagang, karyawan, bos, punya perusahaan, itu kan hanya profesi. Profesi untuk nafkah hidup, tetapi the mission of your life, misi dari hidup sampean itu adalah ini, apa? Menuju kepada Tuhan. Jadi kami di pesantren dulu oleh Abi Muhtar diajarin 3 pertanyaan hidup. Apa? 3 pertanyaan hidup. Dari mana? Akan kemana? Untuk apa? Dari mana kita? Banyakkan orang jawab dari ibu bapak. Akan kemana? Ya nggak tahu kadang. Untuk apa? Ya untuk bahagia biasanya gitu jawaban. Jadi dari mana kita? Itu bukan dari bapak ibu, kita itu dari Allah. Kita itu dari Allah. Karena diciptakan oleh Allah. Akan kemana? Ya akan mati. Mati kemana? Menuju Allah. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan ridha dan ampunan Allah. Simpel. Jadi kalau siklus pertanyaannya begitu, maka seluruh aktivitas kita ada konferensi nasional, kita ada pertemuan G20, kita ada kayak itu. Ya semua itu intinya kalau misalnya kayak G20, yang dibahas apa coba? Ya tentang ekonomi dan keamanan dunia. Ya toh? Ya ekonomi, intinya apa? Ben iso mangan, kan simpel gitu toh. Ben iso apa? Mangan, intinya gitulah. Tapi kan dikemas kayak ya kita sebagai penduduk dunia dan juga penduduk akhirat, maka ayo melampaui batas-batas itu dengan memikirkan apa? Tujuan utama kita itu adalah dari Allah, untuk menuju Allah, akan kembali kepada Allah artinya, dan akan kemana untuk apa kita? Untuk mendapatkan ridho dan ampunan Allah. Maka kadihun di situ bekerja keras, katakan dengan sekeras-kerasnya, ya arahkan ke sana. Sampean sebagai profesinya apapun. Itu. Ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau dielaborasi, mau disampaikan, silakan. Tadi saya bukan kok ngajak merubah Quran loh ya, enggak. Saya minta ajak untuk berpikir lebih cerdas supaya mencintai Quran ini justru tidak. Karena orang-orang yang ingin merubah Quran itu kan karena begitu, karena tidak cocok dengan nafsunya. Maunya Quran itu disesuaikan dengan standar-standar pikirannya, standar bahagianya, standar suksesnya, bla 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 itu. Padahal lu Quran emang lu siapa kan gitu. Ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Kita ngobrol santai aja, silakan. Yang dipanggil di sini adalah ya ayyuhal insan, wahai manusia. Berarti nggak peduli kamu agama apa, suku apa, ras apapun, maka dikembalikan kepada the main aims, apa tujuan utama manusia. Tujuan utama manusia itu adalah ila rabbika, dan untuk ke arah situ kamu harus kadihun kadahan, ya apa? Kadihun kadahan, bekerja keras sekeras-kerasnya. Sudah ketemu tadi yang surat Al-Isra tadi, yang
wa sa'a sa'yaha. Ketemu? Tuh, itu sudah sering banget saya sampaikan itu. Ayat yang ke-20 itu loh. Ya. Ayat ke-19 ke-20. Tuh. Lalu juga surat Al-Kahfi. Al-Isra sama Al-Kahfi itu bergandengan. Kalau Al-Isra itu surat ke-17, Al-Kahfi itu surat ke-18. Kalau Al-Kahfinya itu ayat terakhir itu ya. Karena sebutkan pamangkana yarju. Coba dibaca. Ada yang mau baca? Surat Al-Isra ayat 19. Izin Gus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Shadaqallahul adzim. Itu yang dimaksud dengan usahanya dibalas dengan baik itu famulaqih tadi itu. Akan ketemu, akan nyampe. Nah, lalu ayat 110 surat Al-Kahfi. Enggak. Al-Kahfi ayat terakhir. Al-Kahfi ya sebelahnya surat Al-Isra. Izin Gus. Enggak. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Shadaqallahul adzim. Yang dibaca oleh Bu Mila atau Bu Yayan tadi jelas. Jadi wasa'a sa'yaha, kamu bersungguh-sungguh menuju ke arah situ, bekerja keras betul di dunia ini. Makanya yang kemarin itu ya, Pak Guru Muhtar itu ngajarin kita, kalau orang kafir itu misalnya bekerjanya 6 jam sehari, maka orang beriman itu bekerjanya justru 12 jam. Jadi justru bekerja keras, lebih banyak waktu kerjanya. Kenapa ya? Karena yang disiapkan 2 kehidupan, kerja keras betul. Sebaliknya kalau orang kafir itu misalnya tidurnya 8 sampai 10 jam, orang mukmin itu ya 6 sampai 4 atau 5-6 jam gitu aja. Kenapa? Karena istirahatnya disimpan untuk bersenang-senang nanti di akhirat. Kalau orang kafir misalnya makannya itu 10 piring atau 6 piring, kita ya 2 piring aja. Yang 4 piring kita simpan dan kita sedekahkan untuk kita pakai makan di akhirat. Itu loh. Kalau orang kafir misalnya di sini ketawa ketiwinya, senyumnya 25 jam, kita ya beberapa puluh menit saja. Karena kita pakai untuk muhasabah binafsi dan di akhirat senyum kita yang lebar. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan kita endorse, kita dorong diri kita dan keluarga kita untuk meyakini yang tadi ya, Dulur ya. Ini hari Kamis ya, besok libur ya. Nah, ada satu hal, Dulur. Ada satu hal. Jadi gini, tadi sebelum saya mulai, itu saya tanya sama ini para ustadzah depan saya ini. Saya tanya gini, sampean tahu bahasa Danio gitu? Sampean tahu ya? Apa Danio? Di kalimat Danio gitu. Apa Danio itu? Andaikan. 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 Kalaulah. Andaikan, seandainya. Itu berarti maknanya apa? Maknanya yang terkandung di dalamnya itu makna apa? Perasaan apa?
Perasaan syukur, Gus. Oke, perasaan syukur. Tapi danio itu kan seandainya gitu. Keinginan. Keinginan. Oke. Kecewa, Gus. Kecewa. Berharap betul. Oh, berharap betul. Oke, sekarang saya tanya, Kak Kris. Penyesalan. Nah, sekarang saya tanya, Mas Wahyu, Pak Yed. Danio sampean itu apa? Penyesalan gimana? Danio itu sesuatu yang diharapkan kok. Ya toh, sesuatu yang sangat diinginkan, didamba tapi belum tercapai. Oke, kalau secara dunia sama danio sampean apa aja sih? Danio sampean apa? Masing-masing kan uang, Gus. apa Pak Juber? Banyak uang, Gus. Oke, banyak uang itu berapa harus dipastikan? Ya, sekitar 60 triliun lah, Gus. Bener Gus, mboten tanggung-tanggung. Enggak tanggung-tanggung Pak Adi. Tapi sekarang saya tanya, Pak Zuber itu loh, ketika ngomong 60 triliun itu loh, jangankan kok bentuknya. Angka 60 triliun itu nolnya berapa Pak Zuber? Lah sampean nolnya aja lo enggak tahu jumlahnya, apalagi penggunaannya. Ya toh. Sekarang kita balik. Gini. Ketika kita semua punya danio, harapan-harapan. Itu kalau misalnya harapan itu disatukan. Kalau sampean tanya saya, kalau danionya Gus Glory apa? Saya itu ya, danio saya. Sekarang kan dalam konteks proyek ya, kami sedang mengerjakan beberapa proyek yang sedang jalan dan ini kan di Kukar, Kutai Kertanegara. Ini proyek untuk membangun masjid sekaligus ya pusat kegiatan Islam pesantren lah. Danio saya adalah danio tahun ini bisa selesai masjidnya sehingga tahun depan selama sekian bulan itu menyelesaikan asrama bla 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 sehingga bismillah Oktober tahun depan itu bisa dipakai untuk workshop nasional di sana. Itu danio saya pertama. Danio kedua karena proyek juga di Serang. Serang itu saya berharap bisa menjadi pusat pesantren lansia se-Indonesia. Sehingga ya bangun masjid, bangun asrama, pusat pesantren lansia. Di mana dulur-dulur lansia yang ingin memang benar-benar menunggu detik-detik panggilan Allah itu dengan banyak, tidak ngurus apa-apa kecuali kita fasilitasi untuk mendekat kepada Allah melalui ibadah dan tarbiyah. Danio saya di sana, mulai bangun masjid, apa segala macam dan seluruh fasilitasnya. Juga danio yang berbeda sama di Bali juga begitu. Kita punya pusat pengembangan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan Islam. Nah, danio itu, sampean punya danio 60 triliun, punya danio, punya ini dan sebagainya. Andaikan danio kita masing-masing itu, lalu kita satukan dalam satu frekuensi, danio kita itu selain untuk kepentingan pribadi, juga untuk kepentingan agama dan lebih banyak kepada kepentingan agama, maka akan terjadi danio betapa cepatnya gerak-gerak langkah agama ini terwujud. Gitu. Sampean tahu nggak? Judi online dulu. Yang judi online itu, yang judi itu orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Yang judinya itu sehari 10.000, 20.000, tapi sekali 2 kali dia dalam sehari. Nah ternyata uang 10.000, 20.000 yang dijudikan orang-orang yang tidak punya itu, lewat online itu, dalam 1 tahun, itu perputaran uangnya 156 triliun. 156 triliun. Padahal yang dijanjikan oleh para bandar-bandar judi di judi online itu adalah janji ilusi. Karena nyaris tidak ada orang yang kaya karena judi. Karena begitu dia dapat pasti ingin dimasukkan lagi untuk nombok lebih besar lagi.
Lah kalau janji ilusi judi saja bisa mengumpulkan 156 triliun dalam 1 tahun, di mana APBN Indonesia saja hanya 2.300 triliun. Berarti kenapa kita tidak mengendorse, mengumpulkan danio-danio kita itu untuk memberikan janji akhirat agar manusia mau mengumpulkan 10-20 ribu itu. Sehingga tercipta sekian triliun, sehingga Pak Zubair tadi tidak hanya ilusi. Paham logika saya? Selama ini kita menganggap akhirat itu ilusi, bahkan sama sekali tidak nyata, lebih nyata judi tadi, sehingga orang mau mengeluarkan berbondong-bondong terkumpul 156 triliun. Bayangkan, andaikan itu dengan dorongan akhirat, lalu terkumpul, betapa banyak orang miskin yang bisa dibantu, betapa banyak fasilitas publik yang bisa dibangun, betapa banyak agenda kegiatan keagamaan yang bisa dilaksanakan. Dan itulah yang dimaksud dengan akhirat. Karena akhirat itu adalah bagaimana mensejahterakan manusia, dunia dan akhiratnya, tetapi dalam konteks dan standarnya Allah dan Rasul-Nya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Yuk kita dorong, kita menjadi punya danio-danio yang satu frekuensi, menjadi danio untuk kebutuhan agama dan bangsa. Dan itulah yang disebut Allah sebagai katahan, katihun, katahan pamulaki. Katihun ila rabbika, katahan pamulaki. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, ridha kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'al bala wal waba wa tahsin min al-jinni. Amin. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا اننا كتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا Amin. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون Amin. 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 ربنا من كتبنا مع الشاهدين ربنا لا Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Marhaban.